Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan langsung menuju materi yang pertama tentang bab haid. Definisi haid. Haid adalah darah yang keluar dari rahim secara berkala melalui kemaluan, bukan setelah melahirkan, karena kalau sesudah melahirkan dinamakan nifas. Dan pada usia subur atau 9 tahun hijriyah, tis'ata sidin takriban, kira-kira 9 tahun hijriyah ya. Apa yang dimaksud dengan 9 tahun hijriyah takriban ini? Ya, kita lihat ya, nanti di slide selanjutnya ada ya. Kemudian hukum belajar haid. Apa hukum belajar haid itu ya? Bagi perempuan, hukum belajar haid itu fardu ain. Artinya kalau tidak belajar ya dosa. Kenapa? Karena haid ini erat kaitannya dengan ibadah sehari-hari yang menjadi rukun Islam, seperti sholat dan puasa ya. Karena hukumnya fardu ain, maka seorang suami tidak boleh melarang istrinya keluar untuk hal-hal yang fardu ain. Apa-apa yang tadinya boleh bagi suami untuk melarang istrinya keluar rumah, tapi untuk belajar haid ini tidak boleh karena hukumnya fardu ain, kecuali kalau suami sudah mampu mengajar sendiri di rumah ya. Kemudian bagi pria, hukum belajar haid itu fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kalau sudah ada satu orang yang bisa diakses ilmunya, maka sudah gugur kewajibannya ya. Tapi kalau tidak ada ya, maka bisa menjadi fardu ain, karena fardu kifayah dalam keadaan tertentu bisa menjadi fardu ain. Kemudian usaha haid. Kapankah perempuan mulai haid? Secara fikih, perempuan mulai haid minimal usia 9 tahun kurang 16 hari. Inilah yang dimaksud dengan tis'ata sidin takriban. Kira-kira itu artinya tidak pas 9 tahun, tapi kurang 16 hari pun sudah masuk 9 tahun. Kenapa 16 hari? Karena 16 hari itu 15 hari adalah waktu aqallut tuhri, durasi paling minimal suci antara 2 haid itu 15 hari. Berarti hari ke-16 ya. Itu berarti hamin 16 hari dari 9 tahun hijriyah sudah dihitung haid ya. Jadi bila mengalami pendarahan mulai dari sebelum usia tersebut, maka yang dihukumi haid hanya yang terjadi pada usia haid. Misalnya kurang 17 hari dari usia 9 tahun, maka yang dihitung haid mulai yang minus 16 hari. Nanti bisa kita lihat di bagian ilustrasi ya. Kemudian pendarahan yang terjadi pada usia menopause atau sekitar 50 tahun tetap dihukumi haidnya. Ini ilustrasi jika terjadi pendarahan sebelum umur 9 tahun ya. Ada 3 kasus A, B, C. Kasus A, terjadi pendarahan pada hamin 16 hari dari 9 tahun hijriyah, kurang 16 hari dari 9 tahun hijriyah. Kasus B, kurang 20 hari dari 9 tahun hijriyah sampai hamin 17. Kemudian kasus C, hamin 20 sampai hamin 6
9 tahun Hijriah. Mana yang termasuk haid dan mana yang bukan? Nah, pada kasus A semua haid, yaitu H-16 sampai H-5 itu semua dihukumi haid. Sedangkan pada kasus B bukan haid, karena terjadi sebelum H-16 hari dari 9 tahun Hijriah. Sedangkan pada kasus C yang 4 hari min 20, min 19, min 18, min 17 bukan termasuk haid. Sementara min 16 hari sampai min 6 hari dari 9 tahun Hijriah sudah dihukumi haid. Cukup jelas ya dengan ilustrasi ini, semoga bisa membantu ya. Berikutnya masa haid. Durasi haid minimal 24 jam terus menerus, sehari semalam. Kalau bahasa fikihnya yaumun walailah, itu ulama menafsirkannya 24 jam maksudnya ya. Kemudian maksimalnya 15 hari 15 malam atau 360 jam walau putus-putus. Namun jumlah darahnya mencapai 24 jam. Jadi ada perbedaan antara batas minimal dan batas maksimal. Jika batas minimal itu adalah akumulasi dari durasi keluarnya darah, pada batas maksimal bukan durasi keluarnya darah, tapi durasi awal keluarnya haid, awal keluarnya darah sampai akhir keluarnya darah, sampai mampet ya. Nanti ada ilustrasinya ya. Kemudian ya, ini contohnya ya, keluar darah 12 jam lalu bersih 13 hari, kemudian keluar darah lagi 12 jam, ini termasuk haid. Nah, kebanyakan wanita Indonesia haid antara 5 sampai 7 hari ya. Nah, bagaimana dengan darah yang tidak 24 jam? Darah yang tidak sampai 24 jam, akumulasi keluarnya darah tidak sampai 24 jam, bukan termasuk haid, walaupun keluar dalam masa 15 hari 15 malam. Artinya kalau sesudah ditunggu sampai 15 hari 15 malam, akumulasi dari keluarnya darah tidak sampai 24 jam, itu berarti darah istihadhah, sehingga sholat yang ditinggalkan selama 15 hari tersebut harus diqadha ya. Kemudian bagaimana menentukan 24 jam atau tidak? Apakah harus akurat? Ya, cukup dengan perkiraan saja, tidak harus sampai hitungan sekian detik, sekian menit, enggak ya. Oh, tadi keluar kira-kira berapa jam ya? Oh, tadi dari ba'da subuh sampai ini jam 10 misalnya. Ya dikira-kira. Ya, tadi subuh jam berapa, jam 5 kira-kira, kalau lupa ya. Artinya tidak harus sampai akurat, sampai per menit detik ya. Ya kalau ingat dengan dicatat misalnya lebih baik ya. Tapi kalau tidak ingat ya diperkirakan saja. Bagaimana dengan pendarahan yang hanya sedikit-sedikit, belum sampai 24 jam akumulasinya, maka belum dihukumi haid ya. Dan wajib sholat tanpa mandi, karena darah itu berarti termasuk darah istihadhah. Nah, coba sahabat-sahabat bisa lihat ya pada kasus masing-masing, apakah haidnya itu terus menerus atau tidak ya, karena kondisi orang tentu tidak selalu sama. Sebagian wanita dapat merasakan saat darahnya mengalir ke kemaluan bagian luar, sehingga langsung terdeteksi ya. Nah, apakah saat darahnya tidak mengalir dianggap berhenti atau putus? Nah, ini ada dua pandangan. Tapi secara umum ulama mengatakan saat darahnya tidak mengalir dianggap berhenti atau putus tidak ya. Berarti tetap haid ya. Misalnya keluar darah, putus, nggak keluar lagi lah. Masa ketika putus keluarnya darah itu juga bagian dari haid. Tapi nanti ada perincian
ada dua pendapat, ada qaulus sahbi dan qaulul laqti ya, seperti akan kita lihat pada slide berikut. Sebelum itu kita perlu tahu cara mengetahui bersih. Cara mengetahui bersih atau mampetnya darah adalah dengan memasukkan kapas ke dalam kemaluan bagian dalam, ke bagian dalam. Bila ada bercak, walau hanya cairan keruh, berarti belum bersih atau belum suci, meskipun cairan itu tidak mengalir ke kemaluan bagian luar. Lalu bagaimana mendeteksi bagian dalam itu yang mana, bagian luar itu yang mana? Ini bisa dilihat. Yang dimaksud dengan bagian dalam adalah yang tidak kelihatan ketika sedang jongkok atau buang air, sedangkan yang dimaksud dengan bagian luar adalah yang kelihatan saat jongkok dan wajib dibasuh saat buang air. Termasuk kalau dalam puasa, bagian dalam itu adalah bagian yang kalau kemasukan air bisa membatalkan puasa jika dengan disengaja ya, kalau tidak disengaja ya enggak ya. Sedangkan bagian luar itu yang kelihatan saat jongkok dan wajib dibasuh saat buang air, serta kalau kemasukan air tidak membatalkan puasa. Nah, apakah harus akurat sekali? Enggak. Sekali lagi, mabniyun ala dhon, dikira-kira ya, dikira-kira. Enggak harus dikeker gitu, enggak ya. Tapi dikira-kira saja, kira-kira kalau jongkok itu yang kelihatan yang mana gitu ya. Kemudian bersih di sela-sela haid. Seperti tadi di slide sebelumnya, darah haid itu tidak harus kontinu ya, karena ada perempuan yang kebiasaannya darahnya putus-putus, keluar ndak. Nah, bagaimana kalau pas suci itu, pas tidak keluar darah? Maka di sini ada dua pendapat, ada qaulus sahbi. Menurut qaulus sahbi, ada juga menurut qaulus sahbi itu termasuk haid. Sedangkan menurut qaulul laqti itu termasuk suci. Konsekuensi hukumnya beda-beda nanti ya. Kalau berdasarkan qaulus sahbi, maka tidak wajib mandi, sehingga dari awal keluar darah sampai bersih, sampai tuntas, itu dihitung haid, sehingga tidak wajib sholat, tidak wajib mandi, dan haram berkumpul dengan suami. Sedangkan menurut qaulul laqti itu termasuk suci, oleh karenanya wajib mandi. Nah, ini kalau mengikuti qaulul laqti agak repot, keluar darah, wah kok bersih, mandi, nanti keluar lagi, mandi lagi gitu ya. Kemudian wajib sholat. Jadi di sela-sela haid itu kalau pas suci sholat. Kemudian juga konsekuensinya boleh kumpul suami ketika pas suci. Nah, mana kaul yang bisa diambil ya? Ini Syafi'iyah ya, Syafi'iyah semua. Artinya kita mengikuti qaulus sahbi maupun qaulul laqti itu sama-sama Syafi'iyah dan tidak termasuk pindah mazhab. Kalau untuk kemudahan ya qaulus sahbi. Tapi kalau mau ngambil qaulul laqti pun ya tidak masalah ya. Di kitab Taqriratul Sadidah dua-duanya ada ya. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Hari pertama al-yaum al-awal, hari pertama keluar 6 sa'ah, sittata sa'ah, 6 jam keluar. Hari kedua dan ketiga suci. Hari keempat keluar darah samaniyata sa'ah, samaniyata sa'at, 8 jam ya. Kemudian hari 5 sampai ke 9 campur, kadang keluar, kadang suci. Hari ke-10 7 jam keluar. Hari ke-11 14 suci, hari ke-15 8 jam. Maka ini semua dihitung ya. 6
plus 8 plus 7 plus 8 berarti 29 jam. Berarti kalau seperti itu termasuk haid. Menurut qaulu sahbi, dari hari pertama sampai hari ke-15 ini haid, meskipun hari kedua dan ketiga suci, meskipun pada hari 5 sampai 9 ada sucinya, ada keluar darahnya, meskipun hari ke-11 sampai 14 suci, tapi semua dihitung haid dari hari pertama sampai hari 15 ya. Sedangkan menurut qaulul laqti, antul qata awqatud dam takunu haidon wa takuna awqatun tuhron. Menurut qaulul laqti berarti hari pertama itu 6 jam haid, kemudian 18 jam suci ya. Ini kalau mengikuti qaulul laqti agak merepotkan ya. Harus mandi kemudian keluar nanti mandi lagi ya. Maka ikutilah qaulul sahbi agar mudah ya, agar tidak terlalu repot. Ini kitab Taqriratus Sadidah, ilustrasinya cukup jelas, cukup bisa difahami ya. Sehingga saya kira pertanyaan-pertanyaan seputar durasi haid ini sudah clear ya.